kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Astuti Ningsih, CGP Angkatan 4 Kabupaten Tulungagung. Saya berasal dari instansi TK MHB Jepun Tulungagung. Saya telah mempraktekkan coaching dengan teman sejawat saya yang bernama Ibu Erliana, di mana beliau mempunyai masalah yang dihadapi di kelasnya, yaitu bahwa mulai minggu-minggu ini anak-anak sudah mulai bosan dan jenuh dalam pembelajaran di kelasnya. Kemudian beliau ingin memperbaiki strategi pembelajaran dalam mengajar di kelasnya. Kemudian kami melakukan diskusi bersama untuk mencari solusi bersama-sama dengan menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Erliana sebagai guru. Berikut diskusi dari kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Wiwin. Monggo Bu Lia. Bu Wiwin. Jalan. Ada apa? Enggak jadi. Ya Bu Lia. Bu Wiwin. Jalan. Ada apa? Ada waktu apa mboten nggih, Bu? Oh iya, sebentar tak selesaikan nyapu ini dulu ya. Iya, Bu. Nih, sudah selesai Bu Lia. Ada apa? Ini loh Bu Wiwin. Ya. Saya mau minta waktunya sebentar, apa bisa nggih? Oh, bisa. Barusan sudah selesai nyapunya tadi. Iya. Tugas kelas juga sudah selesai. Bisa Bu Lia? Kapan sekarang? Enggak. Oh iya. Oke, Saya kalau butuh gitu, cepatnya apa? ini soalnya saya Iya. aduh lagi punya masalah Bu Wiwin. Oh, nggih. Ini Biar saya sama jenengan. biar nyaman, biar enak, kita bicaranya di dalam ya. Iya, Mari Bu Lia. Nggih, mari. Terima kasih loh Bu Wiwin. Iya. Monggo, silahkan Bu Lia. Terima kasih Bu Wiwin. Nah, kalau sudah di dalam begini kan enak. Iya, Bu. Sekarang saya siap untuk mendengarkan sharingnya dari Bu Lia. Alhamdulillah. Ya. Tapi sebelumnya saya boleh tanya nih, misalkan setelah berdiskusi ini, kira-kira apa yang ingin Bu Lia dapatkan? Saya berharap permasalahan saya bisa terpecahkan Bu Wiwin, biar saya itu tidak menjadi galau dan anak-anak kembali bersemangat dalam mengikuti pelajaran saya. Oh gitu, sebentar Bu Lia. Anak-anak kurang antusias itu kira-kira kapan Bu? Terus mengapa Bu Lia bisa beranggapan seperti itu? Saya merasa anak-anak itu kurang semangat sejak minggu ini Bu Wiwin. Padahal minggu kemarin mereka cukup antusias mengikuti pelajaran saya. Tapi entah kenapa minggu ini tuh anak-anak kayak kurang semangat gitu loh Bu. Oh gitu. Iya. Nah ini saya semakin penasaran dengan cerita Bu Lia. Mari kita diskusikan ya Bu Lia ya. Iya, Bu Wiwin. Terus kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Lia, membantu solusinya, memberi solusi untuk Bu Lia, kira-kira apa? Iya, saya itu berharap dengan saya sharing jenengan bisa memberikan solusi kepada saya atau Bu Wiwin, memberikan pencerahan kepada saya Bu. Ini saya sangat bingung ini karena permasalahan ini. Oh iya gitu. Terus mungkin ada lagi Bu Lia? Kalau sebenarnya saya itu
merasa apakah kurang tepat metode yang saya jalankan selama ini. Kok anak-anak kok merasa bosan, merasa tidak semangat mengikuti pelajaran saya. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Oke. Nanti kita bahas lagi. Tapi sebelumnya saya nanya-nanya lagi, boleh ya Bu Lia ya? Iya. Coba, boleh. saya pengen tahu sih hambatan atau tantangan yang Ibu alami waktu kegiatan pembelajaran di kelas itu seperti apa? Kalau hambatannya menurut saya apa mungkin karena saya menggunakan metode atau pembelajaran itu saja gitu. Karena apa itu, setiap saya melakukan pembelajaran ini, anak itu kayak ya sudah, saya memberikan tugas, mereka mengerjakan. Setelah selesai sampun, mereka kembali bermain seperti biasa. Kayak gimana ya Bu Wiwin, kayak kurang greget gitu loh Bu. Kayak kayak yang aktif itu hanya saya saja, sedangkan anak-anak itu kayak biasa saja gitu loh Bu, kurang semangat gitu loh. Gitu. Berarti ini anak-anak akhir-akhir ini kurang semangat, kurang antusias, terus kurang aktif yang biasanya aktif gitu ya Bu Lia ya. Tapi apa yang kira-kira membuat Bu Lia kok berpikiran seperti itu? Mungkin apa ya Bu, apa saya hanya menggunakan LK saja tapi sebenarnya di dalam LK yang saya gunakan untuk pembelajaran setiap hari itu sudah mencakup ke 6 aspek perkembangan anak-anak. Sudah ada 6, sosial, kemudian fisik motorik, kognitif, dan juga seni, semua itu sudah tercakup di situ Bu. Nah setiap hari itu saya menggunakan itu, tapi itu tadi anak-anak itu kayak sudah apa ya, mungkin cuma ini atau gimana, kayak anak-anak itu sudah bosan atau Iya. Mungkin bisa Bu Lia jelaskan lebih lanjut lagi tentang media yang digunakan Bu Lia ketika pembelajaran di kelas itu apa saja atau bagaimana medianya gitu Bu Lia. Kalau saat ini selama pembelajaran saya menggunakan media gambar Bu ini. Di dalam LK itu kan ada gambar di dalam gambar itu sebenarnya sudah ada gambar dan sudah gambarnya itu tidak hitam putih, padahal sudah berwarna. Tetapi anak-anak ketika saya berikan LK itu mereka setelah saya jelaskan hanya mengerjakan saja. Setelah itu tidak ada pertanyaan atau tidak ada antusias untuk menyampaikan pendapat. Mereka hanya mengerjakan, setelah mengerjakan bermain seperti biasa. Main gitu aja ya Bu Lia ya. Iya, kayak teman deket ngapain. Nah, kira-kira gini. Coba Bu Lia apa sudah mengetahui jenis-jenis kebutuhan murid-murid Bu Lia di kelas itu apa saja? Kebutuhan? Iya, kebutuhan murid-murid di kelas itu kira-kira apa ya Bu Lia ya? Maksudnya kebutuhan murid Bu Lia kan gini, murid itu kan bermacam-macam. Jadi untuk kebutuhan belajarnya pun juga bermacam-macam Bu Lia. Nah, kebutuhan murid itu kan bermacam-macam. Jadi setidaknya itu kita tiap satu semester awal tahun ajaran baru atau semester awal harus memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, kebutuhan belajar murid itu kan terdiri dari bakat, minat, kreativitas itu ya Bu Lia, berdasarkan minat, berdasarkan gaya belajar atau profil belajar murid, dan juga berdasarkan persiapan belajar. Nah, kesiapan belajar. Sedangkan kalau misalkan dari pemetaan yang kita buat itu kan setidaknya kita bisa mengakomodir setiap kebutuhan belajar masing-masing anak. Jadi kebutuhan masing-masing anak itu bisa terpenuhi gitu Bu Lia. Misalkan yang berdasarkan minat, anak ini sukanya menyanyi, anak ini sukanya melukis, menggambar, seperti itu Bu Lia. Nanti kalau yang berdasarkan kesiapan belajar itu kan itu keterampilan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, yang sudah anak miliki sebelumnya Bu Lia. Nah, kalau yang berdasarkan profil belajar murid itu nanti ada banyak Bu Lia. Misalkan ada yang auditori nanti fokusnya ke pendengaran. Berarti anak-anak itu lebih mancep, lebih bisa menangkap pelajaran itu kalau mendengarkan. Misalkan gurunya bercerita, gurunya menjelaskan, itu
itu nanti kan pendengarannya dia yang main gitu Bu ya. Ada lagi yang visual. Nah, kalau visual itu berarti penglihatan kuliah, misalkan kita putarkan video, kita tayangkan video seperti itu, atau melihat gambar-gambar itu. Terus satu lagi yang kesiapan belajar tadi sudah, yang satunya kinestetik ya. Nah, kinestetik itu nanti gini Bu ya, itu gaya belajarnya anak-anak itu suka bergerak. Jadi anak lebih menangkap pembelajaran itu aktif dengan gerakan-gerakan, misalnya praktek langsung gitu kan, berarti anak langsung apa ya Bu, langsung mengeksplor langsung kegiatannya itu seperti itu. Nah, nanti kalau kita bisa memetakan kebutuhan tersebut, belajar tersebut, nanti apa, kebutuhan anak-anak itu bisa terakomodir semua seperti itu Bu Lia. Seperti itu. Mungkin karena itu ya Bu. Karena kan saya hanya menggunakan media gambar, jadi mungkin iya. anak-anak merasa bosan itu saja. Iya, kemungkinan seperti itu Bu Lia. Terus ini hebat loh Bu Lia, sekarang sudah bisa mengevaluasi secara mandiri. Maksud saya Bu Lia bisa mulai meraba-raba, berarti strategi pembelajaran saya di sini ya, sampai ini aja ya gitu Bu Lia ya. Ya alhamdulillah dari penjelasan yang jenengan tadi saya sudah agak ada pandangan gitu loh Bu. Alhamdulillah, iya. Cerah banget loh. Sudah tidak galau lagi. Maksudnya ya. Ingin sharing terus ini Bu. Enggak apa-apa, tapi nanti tetap saya tertanya loh Bu Lia. Enggak apa-apa Bu Lia. Nanti pembahasan saya terselesaikan Bu Wiwi. Oke, lanjut ya Bu Lia ya. Coba jelaskan sekarang ya Bu Lia, untuk rencana Bu Lia ke depan dalam pembelajaran ke kelas itu seperti apa? Saya ini berencana untuk membuat pembelajaran yang variatif Bu. Kalau dari penjelasan dengan tadi, kayaknya saya kok perlu ini seperti betul. membuat APE, terus betul. kemudian memberikan pembelajaran yang lain tidak hanya menggunakan gambar saja, mungkin bisa saya memasukkan visual auditory seperti itu Bu Wiwi. Betul hebat loh kuliah. Sip. Mungkin selain itu ada lagi Bu Lia. Saya ingin Bu, lebih menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak. Wow, ya. mantap sekali. Saya jadi terpikir kok ingin memasukkan bercerita ketika nanti saya mengajar. Jadi nanti pendidikan karakter anak-anak itu bisa lebih tertanam kepada anak-anak. Hebat sekali. Terus ini sama apa? Kalau dari penjelasan jenengan tadi, saya itu ingin berniat untuk membuat menyiapkan pemetaan kebutuhan belajar anakku. Kayak seperti itu kok sangat penting untuk saya membuat itu gitu. Iya, kan langsung anak-anak satu kebutuhan anak itu bisa terpenuhi gitu ya Bu ya. Karena biasanya kita kan secara global gitu aja ya. Terus untuk kedepannya gitu gimana Bu ya? Untuk kedepannya yang dengan harapan kedepannya itu apa? Kalau sudah jenengan sama memetakan tadi, itu kedepannya kira-kira apa Bu ya? Untuk kedepannya sih pastinya saya akan sharing konsultasi dulu para sekolah tentang rencana saya dalam pembelajaran atau metode yang akan saya gunakan di kelas nanti. Kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan guru-guru lainnya, karena begini Bu Wiwin, saya kan ingin memasukkan auditory sama visual melalui kayak pembelajaran melalui proyektor gitu ya. Tapi kendala saya karena saya tidak bisa terlalu pandai IT, jadi saya pastinya butuh bantuan guru lain untuk membantu saya. Iya, betul sekali. Kolaborasi itu memang sangat penting Bu Lia, karena memang kita itu kan tidak bisa sendirian apa-apa mengatasi sendirian, itu kan tidak bisa. Langkah-langkah yang Bu Lia akan lakukan itu kira-kira apa Bu Lia? Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan? Itu tadi menyiapkan pembelajaran yang bervariatif, betul. Kreatif, lebih menantang anak-anak, memasukkan bercerita di dalamnya. Harus jangan cuma gambar tok. Kalau dari penjelasan jenengan ini saya harus memasukkan visual, auditory, kinestetiknya juga harus masuk. Iya, betul sekali. Iya loh, hebat banget loh. Ini Bu Lia kayaknya jago loh bercerita, jago mendongeng, sandiwara boneka. Kayaknya tahun lalu
juara tingkat provinsi loh, ayo harus itu Bulia harus terus dieksplor, dikasihkan ke anak-anak. Itu modal yang utama Bulia. Alhamdulillah. Tapi ya masih belajar terus Bu. Iya, sama semua itu juga belajar Bulia. Lagi ya, lanjut lagi, nggak apa-apa ini nanya lagi. Iya, nggak apa-apa. Terus nanya aja Bu gitu. Nggak apa-apa, yang penting permasalahan itu terselesaikan. Oke. Terus gini Bulia. Tadi kita kan sudah bicara lumayan agak panjang lebar. Ini kira-kira kekuatannya Bulia itu apa? Kekuatan serta kelemahannya untuk rancangan atau rencana jenengan yang Kalau jenengan menurut paparkan saya tadi. sih gini Bu Wiwi, kalau untuk kekuatannya sendiri, kalau untuk rencana pembelajaran saya itu memiliki kekuatan yang lebih bervariatif. Iya betul. Di situ saya menanamkan pendidikan karakter kepada anak. Kemudian dengan pemetaan apa itu kebutuhan belajar, saya Iya. jadi tahu oh ini kebutuhan si A seperti ini, si B seperti ini. Jadi lebih bervariatif sebenarnya. Oh gitu. Sedangkan Ya. untuk Kelemahan. kelemahannya, saya pikir kok tuh, kan saya nggak bisa terlalu pinter IT. Iya, Jadi iya, saya betul. tetap butuh kolaborasi dengan guru yang lain, termasuk jenengan juga Bu. Iya, siap berkolaborasi. Sama Iya. saya juga akan apa itu konsultasi juga dulu ke ibu kepala sekolah. Iya betul. Ya memang di lembaga kita kan memang apa stakeholder itu kepala sekolah kan. Iya, Ya, betul, memang gitu. harus kita harus izin, harus intinya kita itu harus ada yang komunikasi, ada izin seperti itu memang Iya, betul. harus kita lakukan. Sama kelemahannya mungkin waktu deh Bu. Oh, Karena kan waktu, iya, apa kebutuhan betul. belajar anak kan beda-beda ya. Betul sekali. Kalau saya kok akan membutuhkan waktu yang panjang gitu. Iya betul sekali Bu ya, karena kan pembelajaran itu termasuk pemetaan kebutuhan belajar anak. Nanti kita mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi, jadi jelas waktunya kelihatannya mesti banyak panjang gitu ya kuliah ya. Tadi kelemahan sudah, terus kekuatannya jenengan juga sudah ya kan. Terus sekarang untuk harapan Bulia setelah Bulia melakukan pemetaan. Nah, harapan Bulia setelah Bulia mengadakan pemetaan kebutuhan belajar murid itu apa? Kalau sudah anak-anak misalkan, wah ini sudah tak buatkan pemetaan kebutuhan belajar, itu harapannya Bulia apa? Saya berharap dengan pemetaan kebutuhan belajar itu saya dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing seperti itu Bu Wiwin. Betul. Biar apa itu tujuan belajar bisa tercapai dengan optimal. Optimal, Oke. Harapan saya seperti Iya, itu. luar biasa hebat. Salut saya Bulia. Nanti pokoknya saya siap untuk mendukung dan berkolaborasi dengan Bulia. Terus untuk yang menjadi tantangan jenengan dalam rancangan yang jenengan ajukan tadi apa? Biar anak-anak rancangan yang jenengan itu menjadi tantangan rancangan yang jenengan atur tadi loh. Iya. Itu kan pasti ada tantangannya. Iya, betul. Oke. Kalau tantangannya gitu tadi Bu Wiwin. Tantangan. Menurut saya itu waktu Bu Wiwin. Oh iya. Ya, karena dengan kebutuhan anak yang berbeda-beda, otomatis kalau kita mau memenuhinya Satu-satu iya, itu, akan walaupun itu membutuhkan- memang tetap dikelompokkan iya betul, gitu akan ya. membutuhkan waktu yang lumayan Lumayan panjang, gender itu iya seperti itu, iya. Tantangannya itu iya, betul, waktu. Waktu. Iya. Oke. Terus harapannya jenengan untuk biar bisa rancangan jenengan tadi bisa berjalan efektif itu apa Bu ya? Yang pertama lagi saya akan konsultasi kepada kepala sekolah. Dia minta persetujuan karena itu kan satu lembaga. Biar tidak ada salah tindakan atau nanti saya mau ke kepala sekolah dulu, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru yang lain juga. Terus untuk itu Bulia, persepsi Bulia nanti terhadap situasi di lingkungan pembelajaran nih di kelas jenengan itu seperti apa kira-kira? Kalau jenengan sudah, aku sudah merancang pembelajaranku seperti ini, dengan saya petakan seperti ini, dengan saya punya kegiatan yang beragam, bervariatif, menyenangkan gitu, persepsi jenengan untuk pembelajaran di kelas jenengan itu kira-kira seperti apa? Saya kok membayangkan pembelajaran saya itu akan lebih menarik dan Oh, iya, kayaknya iya.
akan semakin hidup Bu Wiwin. Oh, Karena kan oke. saya punya rencana apa itu nanti kelas saya pembelajaran yang akan saya lakukan kan lebih banyak, tidak cuma gambar saja, tetapi kayak mendongeng saya masukkan, melihat proyek dari proyektor seperti itu, kayaknya kok anak-anak lebih antusias, lebih semangat gitu toh Bu Wiwin. Sepertinya kok anak terlihat sangat hidup gitu loh. Nah, iya Bu Lia, kelihatannya kan memang apa ya, kalau memang kita benar-benar kita rancang sedemikian rupa dengan kita petakan kebutuhan belajar mereka, anak-anak pun pasti di kelas juga sangat senang, riang gitu, semakin semangat dan termotivasi, ada ide-ide kreatif gitu loh, karena dia ada motivasi. Oh, guru saya ini tadi bercerita gini-gini, jadi anak lebih antusias gitu Bu Lia. Lagi nanya lagi nih. Tapi lanjut ya Bu Lia, nanya lagi. Kira-kira ya Bu Lia ya, siapa yang akan panjenengan ajak untuk membuat rancangan tadi yang jenengan paparkan Bu Lia? Pastinya ibu kepala sekolah Bu Wiwin. Ibu kepala sekolah, teman sejawat, itu jenengan termasuk jenengan, saya bantuan ibu-ibu guru lainnya, dan pastinya peserta didik sebagai objek pembelajaran. Oke, betul sekali Bu Lia. Kalau saya sih, dari saya pribadi, saya juga masih cara belajar, pasti siap untuk saling dukung dan membantu gitu Bu Lia. Saya tambah sangat butuh belajarnya jenengan ini. Sama kita sama-sama belajar ya Bu Lia ya. Terus mungkin kriteria Bu Lia untuk keberhasilannya itu seperti apa? Kriteria keberhasilan. Kriterianya anak itu harus antusias Bu Wiwin, harus semangat, mereka harus lebih aktif daripada sebelumnya. Mereka mampu mengungkapkan ide-ide, pendapat mereka kepada saya agar kelas saya itu tidak hening, tidak membosankan lagi. Itu Bu Wiwin. Anak itu harus mengungkapkan ide-idenya. Mantap sekali Bu Lia, hebat loh, Masya Allah. Terus kira-kira apa nih yang menjadi komitmennya Bu Lia untuk melaksanakan rancangan Bu Lia tersebut? Komitmen berarti tanggung jawab ya Bu Lia. Apa kira-kira komitmen yang akan Bu Lia jalankan ke depannya? Kalau rencana saya seperti itu berarti ini saya harus berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang kreatif. Saya harus setiap hari itu harus membuat RPPH yang semenarik mungkin biar mereka itu tidak bosan lagi Bu Wiwin. Oh iya, bagus sekali Bu Lia, betul sekali Bu Lia. Terus gini Bu Lia, ini saya mau tanya-tanya lagi nih. Kira-kira setelah ngobrol-ngobrol ini gimana ini perasaannya Bu Lia, bagaimana? Ini kok kayaknya ada beban yang hilang atau Bu Wiwin. Alhamdulillah. Ternyata setelah saya dengan jenengan kok dengan tidak sadar kok saya dapat menemukan ide gitu loh Bu Wiwin. Kayak memang ada beban yang terlepas gitu loh. Alhamdulillah. Kayak dapat ternyata solusinya seperti itu. Tidak nyangka atau loh ternyata dengan jenengan. Alhamdulillah Bu Wiwin, terima kasih banyak. Dengan saya ini akhirnya saya bisa memecahkan permasalahan saya Bu Wiwin. Iya Bu Lia, sama-sama. Saya juga ini kalau saya sih tidak membantu sih sebenarnya Bu Lia. Saya kan cuma mendengar curhatan jenengan. Tapi kalau dari jenengan nggak bisa ini Bu. Saya cuma hanya mendengarkan curhat jenengan. Saya lupa banyak nanya yang tadi ya. Tidak apa-apa Bu Lia, ini tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol seperti ini. Saya juga tidak banyak membantu. Kita itu juga sama-sama belajar Bu Lia. Saya juga masih banyak yang belum saya bisa. Kita pokoknya intinya semangat, kita saling mendukung, kita saling berkolaborasi agar kebutuhan anak-anak didik kita dapat tercukupi dengan baik. Seperti itu. Tetap semangat ya Bu Lia. Semangat ini Bu Wiwin, saya kembali berkorban. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Nah, ini sekarang masih ada waktu sebelum pulang, kita siapkan rencana untuk kegiatan besok. Siap. Mari Bu Lia. Yuk. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani SPD dari TK MHB Jepun Tulungagung. Di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan observasi dari kegiatan coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Wiwin Astuti
CGP Angkatan 4 Tulungagung. Menurut saya, kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Wiwin sudah mencakup tahapan-tahapan sesuai dengan model TETA, antara lain yaitu tahapan umum, tahapan identifikasi, tahapan rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk tahapan tujuan, coach mampu menyampaikan pembukaan dengan baik sehingga coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas pada saat diskusi. Tahapan identifikasi, coach mampu memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach sehingga coach dapat merespon secara lancar. Coach mampu menggali potensi coach dan membantu memberikan alternatif dari solusi yang dihadapi coach. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Untuk tahapan rencana aksi, coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan secara mandiri dan dari coach. Coach membuat coach mampu mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Tanggung jawab, coach mampu memberikan pertanyaan untuk mengarahkan coach dalam mengambil keputusan sebagai tanggung jawab dari komitmennya. Coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis SMART. Demikian hasil pengamatan dari saya yang telah saya lakukan dari kegiatan coaching itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu pertiwi